Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita masih dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Selanjutnya salam dan selawat kita junjungkan kepada Rasulullah SAW yang telah berjuang untuk membawa umatnya dari jalan yang penuh kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang. Minggu ini jemaah haji Indonesia mulai meninggalkan tanah air menuju tanah suci, baik yang dari luar Jawa maupun yang dari Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Keberangkatan jemaah haji ini tentu merupakan sebuah kegembiraan tersendiri bagi para jemaah haji. Selain karena penantian yang begitu lama mereka tunggu-tunggu, kini tiba saatnya untuk berangkat. Dan juga sebuah kegembiraan karena mereka sudah dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Kita doakan semuanya semoga mereka dalam keadaan sehat walafiat selama menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air berkumpul kembali dengan keluarga mereka yang tercinta. Dan pada waktu yang sama kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan, semoga secepatnya mendapatkan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa ibadah haji dalam Islam adalah rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan dan memiliki kesanggupan untuk menjalankannya. Oleh karena itu, setiap tahun kita menyaksikan umat Islam berbondong-bondong menunaikan ibadah haji di tanah suci, dan setelah itu mereka pulang ke tanah air, mereka mendapat gelar haji. Dan ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi mereka yang sudah haji. Tetapi suatu hal yang perlu diketahui, bahwa ibadah haji bukan hanya sekedar pergi ke tanah suci dan menunaikan ritual pelaksanaan ibadah haji, tetapi haji memiliki makna yang sangat mendalam. Artinya, setelah kita menjalankan ibadah haji, maka predikat tersebut harus betul-betul mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang sudah haji, baik dalam bentuk perilaku maupun dalam ucapan. Semuanya sudah semestinya menunjukkan kesempurnaan sebagai seorang muslim. Syekh Al-Jurjawi dalam kitab Hikmah At-Tashri' wa Falsafatuhu memilih ibadah menjadi ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah badaniyah maksudnya ibadah yang bersifat fisik, seperti sholat, puasa, bekerja, dan sejenisnya. Sedangkan zakat, sedekah, wakaf, dan sejenisnya yang melibatkan harta benda masuk dalam kategori ibadah maliyah. Lalu haji dalam hal ini meliputi seluruh jenis ibadah tadi, yakni badaniyah dan juga maliyah. Karenanya beberapa ulama berpandangan bahwa ibadah haji merupakan ibadah paling afdal atau paling utama. Walaupun sebagian yang lain berpendapat bahwa yang paling utama adalah sholat dan zikrullah. Ibadah haji melatih seseorang muslim mengamalkan prinsip-prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan persamaan secara universal. Dalam ibadah haji, semua orang diminta menanggalkan pakaian, perhiasan yang seringkali menandai perbedaan daerah, kelas sosial, dan sebagainya. Sebagai gantinya, semua memakai pakaian yang sederhana yang lebih mirip dengan kain kafan ketika bertawaf dan berwukuf di Arafah. Tidak terlihat kefakiran dan kekayaan seseorang. Makna sosial yang bisa diambil dari pelaksanaan ibadah haji adalah kesamaan atau musyawarah di hadapan Allah dan lambang persatuan dan kesatuan umat. Tidak ada perbedaan antara pejabat dengan rakyat jelata, orang kaya dengan orang miskin, kulit hitam dengan kulit putih, dan berbagai status sosial lainnya yang selama ini dibanggakan manusia.
Ajaran ini tercermin sejak orang yang melaksanakan ibadah haji memasuki miqat. Di sini mereka harus berganti pakaian karena pakaian melambangkan pola, status, dan perbedaan-perbedaan tertentu. Pakaian kadang menciptakan batas palsu yang tidak jarang menyebabkan perpecahan di antara manusia. Selanjutnya dari perpecahan itu timbul konsep aku, bukan kami atau kita. Sehingga yang menonjol adalah kelompokku, kedudukanku, golonganku, sukuku, bangsaku, dan sebagainya yang mengakibatkan munculnya sikap individualisme. Penonjolan keakuan adalah perilaku sombong yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji juga mengajarkan cinta lingkungan. Tak dibenarkan membunuh nyamuk sekalipun atau mencabut tanaman hanya iseng. Ia juga mesti menjalani kehidupan bebas seks dan kesenangan, baik secara imajinal maupun fisikal. Dan yang terpenting lagi, pelaku haji harus bisa menunjukkan sikap tegas dengan menolak segala kejahatan, kezaliman dan kebatilan yang dituangkan dalam prosesi bara'ah saat melempar jumrah. Selain itu, haji juga mengajarkan nilai-nilai perdamaian dengan menanamkan ruh kedamaian ke dalam dirinya. Sebagian besar amalan haji dilaksanakan pada 2 bulan yang termasuk bulan haram, di mana Allah menjadikannya sebagai masa gencatan senjata. Perang dihentikan, begitu juga pertumpahan darah ketika melaksanakan ihram. Seseorang masuk ke dalam suasana kedamaian yang hakiki dengan siapapun dan lingkungan sekitarnya. Bahkan Khalifah bin Umar bin Khattab pernah berkata, seandainya saya menjumpai pembunuh ayahku di sana, aku tidak akan menyentuhnya dengan tanganku. Di beberapa negara berpenduduk muslim di Timur Tengah, kekerasan, konflik, dan terorisme dengan mencatut nama agama tumbuh subur menghancurkan peradaban negeri-negeri itu. Negeri yang semula aman, tentram, kini hancur. Ini memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan fobia dan ketakutan terhadap Islam, bahwa Islam menginspirasi kekerasan dan terorisme. Disinilah peran umat Islam Indonesia untuk merevitalisasi semangat nilai-nilai Islam yang wasati, yaitu Islam yang moderat yang telah lama menjadi wajah dan karakter Islam Indonesia. Paham keislaman Indonesia yang berwatak moderat ini perlu ditularkan kepada negara-negara muslim lain. Nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam ibadah haji adalah momentumnya. Usikum wa ya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.